itu banyak didrive oleh spirit yang ingin menggantikan Tuhan. Saya yakin ada beberapa dari saudara yang sedang mengikuti tayangan sekarang ini. Engkau sebetulnya sudah punya semua-muanya, tapi tidak bisa dipungkiri, engkau masih terus merasakan ada sesuatu yang hilang dalam batin. Sekian waktu lamanya filosofi yang menyatakan bahwa hidup itu seperti roda telah menjadi dasar keyakinan dari banyak orang percaya, sehingga rasa lelah, frustasi, kecewa, dan berbeban berat telah dianggap hal yang wajar untuk dialami. Jika itu yang menjadi dasar keyakinan, maka dampak hidup seperti apa yang akan dihasilkan? Tidak heran jika akhirnya kehidupan orang percaya hanya berputar-putar pada permasalahan akibat ketidakakuratannya sendiri. Bukankah Tuhan telah menetapkan kehidupan orang percaya terus naik dan tidak pernah turun, bahkan menjadi saksi dari kedahsyatan dan kebesaran Tuhan? Saat Roh Kudus tercurah, maka keberadaan kita akan menjadi senjata kebenaran untuk menghancurkan segala pekerjaan iblis di atas bumi ini. Bagaimana wujud konkret dari cara Tuhan melatih diri kita yang merupakan makhluk roh, dan bagaimana cara kita bekerja sama dengan Roh Kudus untuk dibangun menjadi alat di tangannya? Mari temukan jawabannya di ruang Tyrannus, the room of revivalists and reformers. Ya baik Pastor Stephen, saya ingin melanjutkan Pastor mengenai orang-orang yang tadi Pastor Stephen bilang yang sudah jenuh Pastor dengan kondisi keadaan sekarang ini, dan mereka berseru kepada Tuhan, meminta realita Tuhan itu semakin nyata dalam kehidupan mereka. Nah kalau kita melihat kondisi sekarang Pastor, pandemi seperti ini, mau nggak mau gereja itu masuknya ke media sosial, ke YouTube, ke platform-platform yang ada di media sosial. Nah, yang ditampilkan di sana kan mau nggak mau sesuatu yang menarik, Pastor. Sesuatu seperti nuansa entertainnya mau nggak mau dimunculkan. Kamera mau nggak mau mesti HD. Pakaian mesti klimis begitu, dan sepertinya sangat bertolak belakang dengan kondisi di loteng Yerusalem pada saat itu gitu. Tampilan seperti itu, wah musiknya harus bagus, harus perfect, karena ya mau nggak mau jemaat melihat media sosial, melihat YouTube, mereka kan harus dilayani begitu, Pastor. Apa kondisi ini juga akan diresponi dengan kejenuhan, Pastor? Pasti. Jadi sebetulnya tidak salah tampil baju bagus, penampilan oke, ada pemain-pemain musik yang canggih, kamera yang goyang sana, gerak sini, tidak salah. Tapi kalau kemudian tujuannya adalah menampilkan entertainment, artinya realita Tuhan tidak lagi menjadi tujuan. Karena kembali tujuannya adalah entertainment, bukan menghadirkan realita Tuhan. Cepat atau lambat segala sesuatu yang mencoba menggantikan realita Tuhan, itu akan dirasa membosankan dan mungkin bahkan sampai pada titik memuakkan. Sampai di titik memuakkan nanti. Saya yakin pasti akan sampai pada titik manusia jenuh betul. Sudah tidak kepengen lagi dengan segala aspek yang kelihatannya bagus, dengan segala aspek yang kelihatannya menghibur, yang kelihatannya memberikan sajian yang terbaik. Tapi saya mendapati kalau itu semua adalah aspek yang lahiriah dan manusiawi, bukan sesuatu yang ilahi, bukan sesuatu yang berasal dari Tuhan, cepat atau lambat pasti akan hancur juga. Semua yang berasal dari dunia selalu sifatnya fana. Kalau kita ingin menikmati sesuatu yang sifatnya kekal, hanya kalau datang dari Tuhan. Nah, apa yang seharusnya gereja Tuhan tampilkan di hari-hari di mana mungkin saat ini kita masih mengalami kendala untuk melakukan ibadah on-site. Kalaupun ada yang sudah on-site, ya tetap dibatasin juga. Ya kan, jam ibadahnya tidak boleh lama-lama. Orang duduknya tidak boleh deket-deket. Terus apalagi puji-pujian kalau bisa nggak boleh muncrat suara apa droplet. Ya anyway lah, pokoknya dibatasin. Nah, segala batasan-batasan tersebut, segala aspek-aspek yang menyertai keberadaan gereja ini tetap tidak boleh menghilangkan unsur utama dari keberadaan sebagai gereja Tuhan, yaitu realita Tuhan. Itu harus dijadikan unsur utama. Tidak bisa tidak. Bagaimana
tampilannya, Pastor? Yang harus apakah nggak boleh dikombinasi begitu? Yang harusnya gereja Tuhan lakukan adalah memanfaatkan teknologi untuk kemudian mengkomunikasikan atau menghadirkan realita Tuhan itu sendiri. Seperti misalkan, saya percaya penuh ketika dalam sebuah ibadah hadirat Tuhan betul-betul tercurah, kita bisa rasa, kita tahu betul itu Tuhan sedang hadir. Beda dengan ibadah yang wah rame, wah cueng, simbal drumnya dipukul sana sini, pemimpin pujiannya wah loncat-loncat, ya kan? Tapi kosong hadirat Tuhan. Harusnya kita tahu. Dan saya yakin banyak dari antara pemirsa yang juga bisa membedakan antara ibadah yang dipenuhi dengan realita Tuhan dengan ibadah yang cuman rame. Nah, pasti pemirsa tahu. Nah, ketika realita Tuhan betul-betul hadir dan waktu itu ada kamera, ada recording yang terjadi. Kalau kita putar ulang recording tersebut dan kita sendiri memposisikan diri untuk bertindak seakan-akan ada dalam ibadah itu. Itu realita Tuhan yang sama kita rasa lagi itu. Walaupun kita sudah tidak ada di gedung gereja, kita sudah tidak ada di ibadahnya. Diputar dimanapun, diputar kapanpun. Tapi ketika kita memposisikan diri kita untuk betul-betul ada seperti dalam ibadah itu sendiri, hadirat Tuhan yang sama akan kembali terasa. Nah, demikian pula di era teknologi digital sekarang. Ya, sudah ada banyak gereja yang menyebut dirinya sebagai sinode gereja virtual Indonesia, sinode gereja YouTuber Indonesia, sinode gereja Instagram Indonesia. Ada banyak yang seperti itu. Tapi yang saudara harus lakukan adalah men-setting hidupmu. Ini saya berbicara khusus kepada para pelayan Tuhan, kepada hamba-hamba Tuhan. Setting dirimu bahwa engkau tidak sedang melakukan konser atau entertainment atau penampilan apa. You tidak sedang show, enggak. Saudara harus terus belajar setting dirimu. Aku sedang melayani Tuhan. Aku sedang menyembah di hadapan Tuhan. Tentang ada jemaat, ada kamera atau tidak ada, itu enggak jadi urusan. Yang penting seharusnya hati kita ini dengan penuh kehausan, kelaparan menyembah Tuhan. Dengan penuh keantusiasan kita memuji-muji namanya. Dan bagi para penyampai firman, ya jangan kemudian jadi kikuk gara-gara ada kamera yang jalan sana, jalan sini. Kita harus pastikan kita fokus menyampaikan suara Tuhan. Pastikan ada aliran kehidupan roh. Pastikan ada dinamika ilahi yang terjadi dalam diri kita sementara kita bicara. Nah, itu semua terekam. Sebagaimana kalau kita ibadah onsite, sementara saudara berbicara dengan pengurapan roh, jemaat juga dijamah Tuhan. Ketika kita sekarang lagi ibadah online, pastikan aliran roh yang sama mengalir dalam diri kita. Karena itu direkam. Dan kalau kemudian rekaman itu diputar kembali dan kita memposisikan diri seperti ada dalam ibadah. Jadi buat saudara yang mengikuti ibadah lewat online, ya, lewat Zoom, lewat YouTube, lewat apalah, pokoknya platform multimedia. Jangan ibadah sambil makan, ibadah sambil jalan sana sini, ibadah sambil nyuruh-nyuruh orang. Jangan, fokus. Harus fokus. Kalau tidak, ini hamba Tuhan yang melayani dengan penuh persiapan, dengan penuh pengurapan, nggak akan menjangkau hidup saudara. Saudara akan sia-sia saja. Ini akan seperti lewat begitu saja. Dan saudara tidak terima apa-apa, rugi kan? Rugi banget. Jadi penting sekali untuk kita para pelayan punya setting, ya, sudah men-setting hidup kita. Bahwa ini ibadah, mungkin ibadah online, mungkin direkam, mungkin di broadcast lewat platform multimedia, tapi aku sedang melayani Tuhan. Aku harus alirkan kehidupan roh. Aku harus alirkan urapan Roh Kudus. Sementara itu jemaat yang ada di rumah, saudara posisikan diri saudara. Kalau pemimpin pujian mengajak, ayo berdiri, ya mari berdiri.
Iya. Jangan cuman sambil senyum-senyum duduk di sofa kita, apalagi di kursi goyang. Biasanya opa-opa, oma-oma ikut ibadah online sambil duduk di kursi goyang gitu. Jangan, serius. Ya, saya pernah tuh dengar kesaksian ada satu jemaat punya orang tua. Iya. Orang tuanya ya kalau dibilang sudah di dalam Tuhan juga barulah istilahnya. Iya. Tapi luar biasa. Ketika hari Minggu jam ibadah mau dilakukan, ya kita biasa di PCC, di jemaat yang saya layani bikin ibadah online itu jam 9 pagi. Ini sudah dari jam 8 itu sudah mandi, sudah siap pakai baju bagus. Sama anaknya ditanya, "Loh, Pak mau kemana?" "Loh, kok mau kemana?" "Ya mau ibadah." "Loh, sudah mandi bersih pakai baju bagus kayak mau pergi ke gereja." Iya. Mau ibadah, lo kan gerejanya kan dilarang, nggak boleh. Kan cuma di rumah pakai Zoom. Lah iya kan namanya ibadah. Wih, ini yang ciamik, yang model kayak gini ini. Ya, saudara juga perlu seperti itu. Kalau ikut ibadah VSS ya di hari Minggu jam 9 pagi, jangan baru bangun tidur, baru garuk-garuk kepala, mata baru ucek-ucek, nyalain YouTube lalu ikut ibadah, bahkan belum gosok gigi. Aduh, baunya sampai sini. Jangan seperti itu. Persiapkan diri saudara dengan pakai masker Pak. ya walaupun pakai masker, ya you dan Tuhan tahulah ya. Ayo siapkan dirimu sungguh-sungguh. Sehingga ketika ibadah kita ikuti, kita betul-betul bisa alami. Ketika puji-pujian dinaikkan, penyembahan dinaikkan, kita ikut nyembah, kita ikut berdiri, angkat tangan. Hadirat Tuhan pasti akan menjamah. Firman disampaikan, diajak buka ayat Alkitab, kita buka Alkitab kita, diajak baca, kita baca. Ya walaupun saudara di rumah dan saya mungkin ada di studio, tapi saudara ikut membaca ayat firman dengan bersuara. Saya yakin sikap hati kita ini akan mengkondisikan Tuhan yang mengetahui hatimu, haus lapar akan Dia, akan secara pribadi datang dan menjamah hidupmu. Amin. Haleluya. Karenanya saya mendorong semua saudara, ayo persiapkan diri saudara. Hari-hari ini saya percaya dimensi pencurahan roh akan terjadi sekali lagi dengan kadar dan realita yang sangat berbeda, sangat dahsyat. Di masa lalu mungkin hanya terjadi di 120 orang percaya yang ada di loteng Yerusalem, kemudian menyebar ke 3.000 orang, ke 7.000 orang, dan terus bergerak menyebar ke banyak orang yang lain. Tapi di hari-hari ini, seberapa banyak teknologi multimedia yang ada bisa di broadcast bahkan sampai ke seluruh dunia. Apa yang terjadi di sini akan bisa menjangkau saudara yang ada di Luwu, menjangkau saudara yang ada di ND, menjangkau saudara yang ada di Jayapura, menjangkau saudara yang ada di Nias, menjangkau saudara yang ada di San Francisco, menjangkau saudara yang ada di Nederland, di Utrecht mungkin di Jerman, menjangkau saudara yang ada di belahan dunia manapun. Amin. Ya. Saya percaya engkau akan alami tangan kuasa Tuhan bekerja dan menjamah hidupmu. Haleluya. Pastor Stephen, ini mungkin pertanyaan terakhir, Pastor. Saya seperti menangkap juga, Pastor, hati dari pemirsa yang sudah jenuh ibadah online, Pastor. Maksudnya ada keinginan tuh ya rasanya berbeda dan ingin berjumpa dengan pemimpin rohaninya, berjumpa dengan saudara rohaninya. Betul. Nah, apakah pencurahan roh yang akan terjadi juga, Pastor, akan membuat new normal, kembali ke normal kembali, Pastor? Karena biar bagaimanapun hasrat untuk bertemu memang seperti ada sesuatu yang hilang dari hidup kita, Pastor. Betul. Ya, kondisi pakai tanda kutip new normal ini kan sebetulnya diciptakan oleh kelompok-kelompok tertentu, ya kan? Yang memang mendominasi dan memiliki jaringan di seluruh dunia. Sehingga sebagai akibatnya ya seluruh dunia dipaksa jadi seperti kondisi yang sekarang ini gitu. Tapi kan mereka tetap manusia. Dan walaupun mereka punya niat jahat, mereka punya niat yang tidak baik pada awalnya, tapi saya percaya namanya manusia pasti berinteraksi dengan manusia lain. Nah, saya percaya pencurahan roh yang akan terjadi di hari-hari terakhir ini
itu akan menjangkau bukan dari ruang tahta ke semua orang secara langsung, bukan. Dari ruang tahta akan menjangkau gerejanya. Akan menjangkau kita orang-orang percaya. Nah, ketika kita sebagai orang percaya berinteraksi dengan banyak orang lain, saya berinteraksi dengan Gideon, Gideon berinteraksi dengan keluarganya Gideon, keluarga Gideon berinteraksi dengan teman-teman mereka yang lain. Ini seperti getok tular, getok tular, getok tular. Pencurahan roh yang terjadi pasti akan juga menyebar berdasarkan getok tular tadi. Nah, sama halnya kayak di Facebook contoh katakanlah. Saya ada di Indonesia sini, saya menulis surat dalam bahasa Inggris. Lalu saya buat menjadi surat terbuka untuk Joe Biden, katakanlah seperti itu. Saya menyampaikan suara Tuhan, bisa nggak? Bisa. Nyampe nggak ke Joe Biden? Cepat atau lambat, pasti nyampe juga. Karena prinsip getok tular tadi. Nah, hal yang sama dengan pencurahan roh di hari-hari terakhir, Alkitab menubuatkan, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Bukan hanya ke atas orang percaya, tapi atas semua manusia. Tidak terkecuali ya, Tidak terkecuali. Alkitab bahasa Inggris malah menulis dengan kata to all flesh. Menjadi sebuah gambaran. Bahkan orang-orang yang masih hidup dalam kedagingannya, flesh, akan mengalami Roh Kudus menjamah hidup mereka. Dan terjadi pemulihan seketika. Dan saya yakin akan bisa terjadi transformasi dalam hidup mereka. Nah, saya percaya kondisi yang new normal seperti sekarang ini kan dikondisikan oleh orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu ini kan punya keluarga. Keluarganya juga punya teman, punya kerabat yang lain. Getok tular, getok tular, getok tular dari apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya, menjangkau hidup saudara, dari hidup saudara kepada orang lain, kepada yang lain lagi, kepada yang lain lagi. Pada akhirnya pasti akan juga menjangkau orang-orang tersebut. Dan saya yakin orang-orang itu akan dijamah Tuhan juga. Mungkin selama ini mereka memanfaatkan sains dan teknologi untuk kepentingan pribadi, untuk menangguk keuntungan finansial dan kekuasaan secara manusiawi. Diinspirasi oleh iblis dan istilahnya seperti sebuah potongan-potongan puzzle yang sengaja disusun untuk membangun panggung buat manusia antikristus pada akhirnya. Tapi sebagaimana pada zaman dulu, ketika Nimrod dengan orang-orang di tanah Sinear mencoba membangun panggung buat diri mereka menentang Tuhan. Nah, ini kan sama, manusia antikristus kan menentang Tuhan juga. Tapi dalam kedaulatan Tuhan, semua niat, usaha, dan upaya Nimrod yang sudah tinggal sedikit lagi pasti sukses, berhasil. Karena Tuhan sendiri sudah bilang, karena mereka sehati, mereka satu jiwa, satu tujuan, apapun yang menjadi niat mereka pasti akan berhasil. Apa yang Tuhan lakukan? Dikacaukan bahasanya. Dan semua rencana Nimrod dan orang-orang di tanah Sinear gagal begitu saja. Nah, saya yakin pada hari-hari yang terakhir ini akan ada campur tangan Tuhan yang sekali lagi akan terjadi. Apa itu? Pencurahan roh. Roh Kudus akan dicurahkan dari kehidupan orang-orang percaya menjangkau orang-orang yang berinteraksi dengan mereka. Getok tular, getok tular, getok tular sampai pada akhirnya nanti akan menjangkau orang-orang yang punya kekuasaan, yang punya resources, yang punya sains dan teknologi untuk kepentingan pribadi, untuk merusak peradaban dan kehidupan manusia, yang tujuannya adalah untuk membangun podium buat antikristus. Karena dijamah Tuhan, alami perubahan hati begitu saja. Dan mereka akan manfaatkan resources yang mereka punya, kekuasaan yang mereka punya, sains dan teknologi yang mereka punya. Kalau dulu untuk membangun panggung buat antikristus, kali ini membangun panggung buat kerajaan sorga. Anak-anak Allah akan mulai dimunculkan untuk menggembalakan bangsa-bangsa dengan gada besi. Itulah yang saya yakin akan terjadi dalam waktu-waktu di hari yang terakhir ini. Saya berdoa engkau akan menjadi bagian dari saksi hidup. Dan bukan hanya saksi hidup, tapi pemeran utama dari apa yang menjadi rencana dan agenda Tuhan
yang dia akan lakukan di hari-hari yang terakhir ini. Dalam nama Yesus, anugerah Tuhan menjangkau engkau, kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, dan biarlah dari sejak saat ini perkara-perkara ilahi, perkara-perkara sorgawi terus terjadi dalam dirimu, mempersiapkan engkau, memakai engkau menjadi bejana yang dahsyat dipakai oleh Tuhan untuk menghadirkan pencurahan roh, menciptakan transformasi bagi kehidupan banyak orang. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Pastor Stephen sangat luar biasa penjelasannya. Sepanjang Pastor Stephen bicara, saya juga ngalamin realita Tuhan. Kayaknya pengen doa terus gitu, Pastor. Saya percaya pemirsa di rumah pun mengalami hal yang sama. Dan kita akan jumpa kembali di dalam episode Ruang Tiranus yang berikutnya. Terima kasih, Pastor Stephen. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi. I love you.